Kemudian ada pendapat lagi, saya udah bertahun-tahun memakai air biasa tidak masalah, suhu di panel indikator juga stabil, tidak pernah naik. Insya Allah itu bisa kita jelaskan. Itu yang namanya, kalau teman-teman yang belajar atau mengoperasikan boiler itu paham yang namanya panas tersembunyi. Itu seperti bom waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kebetulan ini pas sekali dengan saat bongkar-bongkar, jadi saya bisa menunjukkan beberapa hal. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan pemilik mobil itu adalah, apakah ketika mengganti air radiator yang sebelumnya memakai air biasa, terus kepingin memakai coolant, itu harus sangat diperhatikan kondisi head, kondisi blok, dan radiator harus dikorok. Bahkan kemarin saya juga menonton di channelnya Pak Toto, Dukun Mesin Channel dari Purwodadi, itu sehabis turun mesin Kijang 7K tetap diisi air biasa, karena beliau berpendapat bahwa sudah ada kekeroposan di head, terus kemudian juga di blok, dan sebelumnya karena memakai air biasa dikhawatirkan nanti akan kekeroposannya atau kotorannya nanti akan menyumbat. Teman-teman, setahu saya pendapat ini bahkan sudah sangat banyak ya, 90% orang itu berpendapat seperti itu. Yang saya tangkap pemahamannya adalah coolant itu merontokkan kerak. Makanya ketika dari air biasa, sebelumnya memakai air biasa terus memakai coolant, harus dibersihkan dulu. Yang paling sering saya lihat ya adalah agar dikorok dulu radiatornya. Teman-teman, ini sekali lagi pendapat saya pribadi ya. Monggo dipakai, monggo tidak. Berbeda pendapat juga diperbolehkan karena ini negara demokrasi. Setahu saya teman-teman, coolant itu tidak merontokkan kerak, tidak merontokkan karat, tetapi mencegah karat. Kandungannya di dalamnya itu artinya tidak mudah mengikat oksigen, suhunya tidak mudah mendidih karena ada campurannya. Dan saya tidak tahu, mungkin karena pengalaman, pasti karena pengalaman pernah menggunakan, ya karena coolant kan mereknya banyak. Tapi teman-teman, secara logika, kalau coolant itu merontokkan kerak, artinya punya sifat mengikis. Dan seandainya itu bisa merontokkan kerak, pastinya juga akan merontokkan atau mengikis logam yang dihinggapi kerak tadi. Logika saya seperti itu teman. Menurut saya nggak mungkin teman-teman air coolant dibuat seperti itu, tentunya sangat berbahaya bagi mesin. Jadi teman-teman, ketika saya ini turun mesin, ketika saya rakit kembali, saya isi air coolant. Pasti teman-teman berpendapat, kan itu baru turun mesin pak, sudah dicek. Saya cuma ngecek aja teman-teman. Bahkan di silinder head itu banyak keropos di dekatnya, mendekati, untungnya tidak terlalu mendekati ruang ledak. Itu saya minta dilas sama bengkelnya. Di bengkelnya tidak mau, jangan pak, nanti kalau saya ngelas saya harus nyekrap, harus mapas head itu, katanya nanti beresiko. Ya udah pakai yang aslinya. Jadi tidak ada perlakuan khusus teman-teman. Ketika mobil ini turun mesin, saya isi coolant itu, saya hanya membetulkan air mekanik, tidak ada perbaikan sama sekali di jalur air pendingin. Sekarang ini dalam kondisi saya sedang membuka atau mengetap air coolantnya, air radiator. Ini saya tunjukkan lubang-lubang di jalurnya air pendingin coolant. Ini dulu malah saya lapis pakai araldit karena sudah tipis dalamnya. Tetap teman-teman, sebentar saya nyalakan flashlight. Karatnya masih ada, tetap tidak rontok. Nah, terus teman-teman bisa lihat dari coolant yang saya pakai.
lebih dari setahun kayaknya teman-teman. Ini tetap tidak berubah warna, tidak ada kotoran yang larut di sini. Jadi saya ketika berpindah dari air biasa, pasti udah umum ya mobil tua pakai air biasa. Saya udah pikiran dari dulu, udah langsung pakai coolant. Kan tujuannya apa? Ya tujuannya untuk kestabilan suhu. Air itu kan lebih mudah mendidih. Itu di coolant ditambahkan zat tertentu yang mencegah supaya titik didihnya lebih tinggi, dan kemudian ditambahkan zat rust inhibitor, penghambat karat. Kalau saya pahami dulu waktu menangani boiler itu ya seperti oksigen scavenger. Jadi dia istilahnya mengeluarkan oksigen. Oksigen itu yang bisa bikin karat. Jadi sekali lagi teman-teman, ini pendapat pribadi saya. Karena prinsip kehati-hatian mungkin bengkel tidak mau bersiko. Tapi kita pakai logika teman-teman. Kalau coolant itu bisa merontokkan kotoran, melarutkan kotoran, endapan, kerak, saya yakin, sepengetahuan saya ya, sebagai zat kimia itu, pasti dia juga akan ikut, ya setidak-tidaknya akan mengikis dari tempat melekatnya kotoran tadi. Nggak mungkin teman-teman. Dulu kita ada pekerjaan cleaning boiler itu, ada zat untuk melarutkan kerak silika namanya. Tetapi itu kita harus betul-betul hati-hati. Karena apa? Ya pasti dia juga berpotensi mengikis dari pipa. Jadi pipa di dalam boiler itu pipa besinya. Jadi begitu selesai pekerjaan harus segera dibilas, harus ada treatmentnya, penghentinya dari yang tadi itu perontoknya, itu nanti ada netralnya, penetralnya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau coolant itu mengandung zat pelarut, perontok, insya Allah sangat berbahaya bagi mesin teman-teman. Dan itu teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, keraknya juga tidak saya bersihkan ini. Karena kalau saya bersihkan tambah tipis lagi ini. Ini kan rumah termostat, harganya mahal. Dan itu kita tunjukkan memakai termostat. Coolantnya masih tertahan di sini. Coolantnya masih tertahan di sini karena posisi termostat dingin akan menutup. Ya dilihat juga di radiator. Nah. Jadi intinya tidak ada kotoran yang dilarutkan dari radiator. Ini juga tidak saya korok teman-teman. Ya langsung aja saya ganti coolant karena sebelumnya memakai air biasa. Kalau dikorok tentunya lebih bagus. Tapi takut saya nanti dikorok keraknya malah keluar semua jadi tipis, gitu aja teman-teman. Jadi sekali lagi ini pendapat pribadi saya, logika saya. Monggo teman-teman memakai cara yang diyakini yang terbaik. Tapi kalau saya tunjukkan benar-benar yang paling nyolok ini. Ini masih keraknya tebal ini teman-teman. Tidak rontok, tidak berkurang sama sekali. Karena itu kemarin kalau saya kikis, saya harus beli rumah termostat baru. Saya lapisin aja luarnya saya pertebal dengan memakai lem Araldit. Ini juga saya pertebal. Nah pompanya juga udah aus. Terus ini juga bagian outlet ini juga sudah mulai tipis. Saya menggunakan coolant radiator merek Pristone ini teman-teman. Yang warna hijau, warna tidak ada masalah. Kita baca dulu apa kandungannya. Pristone Radiator Cool use the mineralized water and a proprietary corrosion inhibitor. Setahu saya artinya, jadi coolant ini menggunakan bahan dasar air demineral. Jadi air yang kandungan mineralnya sangat rendah. Jadi menurut saya yang memakai air mineral itu kurang pas teman-teman. Jadi yang membuat kerak itu sebenarnya apa? Ya kandungan mineral. Jadi teman-teman yang menggunakan air suling,
air kondensasi dari AC, itu menurut saya bagus juga teman-teman, karena itu berarti air atau mineral yang dikandungnya sudah semakin sedikit. Jadi bahan dasarnya itu ini teman-teman, air demin ditambah seperti yang pernah saya sebutkan, yaitu penghambat karat, corrosion inhibitor. Jadi tidak ada kandungan pelarut, perontok kerak, itu tidak ada teman-teman. Itu yang jelas-jelas tertulis. Tapi saya tidak tahu, mungkin ada beberapa merek atau kemungkinan itu adalah untuk flashing, itu beda. Kemudian ini ada dari channel apa itu, kayaknya kurang paham ya. Ready to use with any color coolant. Artinya ini bisa dipakai bersamaan dengan coolant yang berwarna lain. Jadi warna tidak ada masalah. Kemudian ini yang di bawah ini yang sering jadi membingungkan, use radiator cool instead of water. Ada yang menerjemahkan ini bisa dipakai berbarengan dengan air. Instead itu artinya alih-alih. Jadi kalau saya baca secara utuh, jadi terjemahan itu harus dibaca secara utuh, tidak bisa satu persatu kata. Jadi secara keseluruhan arti itu harus mengikuti semua kalimat, semua katanya jadi satu rangkaian kalimat. Jadi use radiator cool instead of water itu gunakan air radiator ini sebagai pengganti air biasa, maksudnya begitu. Karena di bawahnya sudah jelas do not add water. Jadi tidak boleh ditambah dengan air. Tapi yang saya pahami juga boleh, karena apa artinya selama air yang dicampurkan itu air demin. Tetapi usahakan prosentase dari coolant-nya itu lebih banyak. Intinya diusahakan air yang ada di radiator itu karena dipanasi, jangan yang mengandung mineral, karena mineral itulah yang akan mengendap ketika dipanasi membuat kerak. Itu aja. Kalau yang soal pH menurut saya itu tidak tepat juga ya, karena itu uji cobanya ada yang uji coba di udara terbuka. Yang membuat karat itu karena teroksidasi, ketemu dengan oksigen, O2 itu terjadi karat. Karena sistem radiator itu tertutup, tidak ada kandungan karat. Nah, kandungan karatnya itu dari mana? Ya dari airnya, H2O, air biasa itu, O2-nya itulah yang menyebabkan karat. Ini yang saya pahami ya, karena saya nggak ahli kimia, tapi saya juga konsultasi dengan teman-teman yang ahli kimia. Seperti itulah yang saya pahami. Yang kedua adalah titik didihnya, itu pasti berbeda. Dan yang tes dengan udara terbuka itu dimasak juga tidak benar. Karena apa? Karena sistemnya ini ditutup, nanti tertutup oleh tutup radiator. Makanya air biasa pun tidak masalah, tidak akan mendidih. Karena apa? Karena ditekan dulu sampai 1 bar. Ketika air itu mendapat tekanan 1 bar, titik didihnya akan naik dari titik didih aslinya ketika tanpa tekanan. Jadi kalau tanpa tekanan itu titik didihnya air itu 100 derajat, maka ketika mendapat tekanan, titik didihnya akan semakin tinggi. Itu kalau kita bicara titik didih. Kemudian ada pendapat lagi, saya udah bertahun-tahun memakai air biasa tidak masalah, suhu di panel indikator juga stabil, tidak pernah naik. Insya Allah itu bisa kita jelaskan. Itu yang namanya, kalau teman-teman yang belajar atau mengoperasikan boiler itu paham yang namanya panas tersembunyi. Itu seperti bom waktu ya. Sebentar saya jelaskan. Jadi sumber panas terbesar tentunya adalah di area pembakaran ya, di area piston. Gampangnya seperti ini. Ini adalah piston, sebelah ini adalah silinder. Di luarnya inilah air atau tempatnya water jacket. Ini bisa saya tambahkan di depan ini, di atas ini silinder kop, tapi prinsipnya sama. Tapi disinilah nanti yang paling tinggi suhunya. Ini saya jelaskan yang di water jacket yang ada di silinder saja. Katakanlah teman-teman ini dalam kondisi normal, maka air radiator di sini tugasnya adalah menyerap panas dari sumber panasnya. Sumber panasnya adalah piston ini agar sampai ke air sini. Katakanlah di sini sumber panasnya suhunya 80 derajat, maka melewati penghantar ini silinder tentu akan berkurang sedikit ya, sampai menjadi katakanlah 78.
maka yang di sini akan tersensor suhu 78 derajat. Tetapi hati-hati teman-teman, itulah yang disebutkan di dalam boiler itu kerak itu sangat berbahaya. Pada bahan yang terbuat dari aluminium, insya Allah yang terjadi adalah keropos, pengikisan. Tetapi pada bahan yang terbuat dari besi, seperti dinding silinder ini, maka yang terjadi justru malah penebalan banyak kerak di sini yang tidak memakai coolant. Itu mobil saya sudah buka seperti itu. Apakah yang terjadi bila di sini banyak kerak? Seperti yang disampaikan teman yang memakai air biasa bertahun-tahun suhunya stabil. Ini yang sering tidak dipahami. Jadi suhu yang disensor itu adalah suhu air, suhu yang ada di luar di water jacket ini. Katakanlah di sini ketika masih normal, silindernya tidak tertutup kerak, maka di sini gampangnya saya anggap sama lah. Suhu sumber panas itu 80 derajat, maka suhu tadi akan ditransfer ke dinding silinder, kemudian diterima oleh coolant tadi sebesar 80 derajat. Tetapi yang sering dilupakan, bila ini semakin tebal, tentunya hambatan atau panas yang disalurkan, yang diserap oleh coolant itu akan berubah. Karena apa? Karena ini semakin tebal, semakin sebagai isolator. Itu sering yang tidak dipahami. Begitu kerak di dinding silinder ini semakin tebal di area water jacket, maka sangat besar kemungkinan panas dari bagian dalam atau dari piston ini tidak tersalur sempurna ke sini, bahkan bisa cenderung turun. Karena suhunya di sini 80 derajat, kena hambatan kerak di sini, maka suhu di sini yang diserap air coolant menjadi 70 derajat. Itu bisa dimaknai, wah, suhu saya itu stabil, malah relatif turun ketika memakai air biasa. Kemungkinan yang terjadi adalah sudah semakin tebalnya kerak di sini. Itu yang sangat berbahaya. Katakanlah nanti akhirnya di sini suhu mencapai 100, maka di sini suhu tersensor hanya 80 derajat. Karena yang 20 derajat sudah dihambat oleh kerak dari water jacket ini yang semakin tebal. Itulah kemungkinan di suatu saat nanti terjadi overheat. Itu sudah sering terjadi ya teman-teman. Suhu di radiator aman, suhu di sensor ya, tetapi terjadi overheat, yaitu karena adanya panas yang tersembunyi tersebut. Jadi suhu yang terbaca di sini bukan real dari suhu sumber panasnya, karena sudah terhambat oleh kerak. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan sebatas yang saya pahami, bukan jadi patokan bagi teman-teman. Kita saling belajar, saling menggunakan logika. Seperti slogan channel ini adalah menggunakan logika sederhana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.